Dalam pelaksanaan internal audit, ada hal yang paling krusial, yaitu kualitas dari temuan audit. Namun sering dilupakan, ada satu aspek lagi yang sesungguhnya lebih krusial daripada temuan audit itu tersendiri, terlepas dari kualitas temuan audit tersebut. Temuan audit bisa merefleksikan bagaimana kinerja perusahaan dan sejauh mana level of compliance terkait dengan kepatuhan pelaksanaan setiap requirement apapun sistem manajemen standar yang diterapkan dalam perusahaan tersebut, sehingga memberikan insight terkait dengan kinerja perusahaan yang dihubungkan dengan sistem yang diadopsinya. Dari pengalaman kami, 80% lebih problem utama dalam pelaksanaan atau conducting internal audit bukan untuk menghasilkan temuan audit yang berkualitas, namun lebih kepada bagaimana menjual temuan tersebut kepada berbagai stakeholder, sehingga temuan-temuan yang sudah berkualitas tersebut tidak hanya menjadi hal yang sifatnya normatif, bersifat seremonial, dan tidak ada follow up yang signifikan. Artinya, kualitas dari temuan audit tersebut tidak memberikan sumbangsih terkait dengan perbaikan kinerja perusahaan. Ada dua faktor yang berpengaruh dalam menjual temuan audit yang baik. Pertama, pembuatan struktur laporan yang kurang baik, dan yang kedua adalah tidak memahami audiens dari sasaran temuan audit ini. Faktor yang pertama barangkali sudah sangat sering dibahas, bahkan dari perspektif berbagai standar audit yang ada. Namun, di faktor yang kedua ini, ada hal yang lebih krusial. Artinya, seringkali kita melaporkan atau menjual temuan audit ini tanpa memperhatikan audiens atau stakeholder sebagai partner atau sebagai pihak yang harusnya membeli temuan audit ini. Sehingga sangat penting untuk bisa memformulasikan semua temuan audit yang sudah sangat berkualitas ini, sehingga mampu membangkitkan gairah dan antusias setiap stakeholder yang relevan dengan temuan audit ini. Penting kiranya untuk mampu memformulasikan semua temuan audit menjadi rangkaian narasi yang bisa dipahami oleh setiap stakeholder yang relevan, sehingga membangkitkan antusiasme untuk memberikan support yang konkret dan dengan tujuan akhir bahwa problem yang telah ditemukan tidak terulang lagi. Sebagai contoh, setiap stakeholder sudah pasti memiliki interest-nya masing-masing dan pasti berbeda-beda. Kami berikan dua contoh stakeholder. Jika audiensnya adalah stakeholder yang terkait dengan operasional, maka yang menjadi concern, menjadi fokus adalah seberapa besar impact dari temuan audit ini membebani kepada proses atau operasional sehari-hari kelak. Sedangkan untuk stakeholder seperti halnya top management atau pihak-pihak lain yang sensitif terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, lebih berfokus kepada reputasi perusahaan baik jangka menengah maupun panjang dan efek dari temuan audit tersebut dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Terbaik adalah bisa memformulasikan laporan audit yang sesuai sekali dengan interest stakeholder yang telah kami sebutkan tadi di atas. Paling kritikal jika kita mampu memformulasikan temuan audit menjadi rangkaian narasi yang bisa membangkitkan antusiasme stakeholder top management atau pihak-pihak yang sensitif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga bisa memberikan support konkret terkait dengan penyelesaian temuan-temuan audit tersebut. Beberapa contoh kami berikan, misalkan kita harus mampu memformulasikan temuan-temuan yang notabene biasanya dideskripsikan dalam bentuk narasi teknis menjadi narasi yang berbau masalah keuangan. Sebagai contoh, memasukkan unsur-unsur kerugian perusahaan di masa mendatang jika
temuan-temuan audit ini tidak dilakukan penyelesaiannya secara tuntas. Atau di sisi lain, keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan jika temuan-temuan audit ini diselesaikan juga dengan tuntas. Sebagai contoh, kalau saja 1 atau 2 temuan ini dilaksanakan perbaikannya hingga paripurna, maka dalam jangka menengah atau panjang, perusahaan mampu menghemat kebutuhan manpower sampai 15% atau melakukan reduksi terkait dengan potensi overtime secara signifikan hingga 20% pula, atau bisa meningkatkan profitability atau bahkan produktivitas suatu organisasi hingga 15% dalam jangka menengah atau panjang. Hal-hal di atas merupakan hal-hal yang secara naratif akan cenderung seksi dan menggairahkan pihak-pihak stakeholder yang relevan, terutama top management maupun stakeholder yang sensitif terkait dengan kinerja perusahaan untuk secara konkret memberikan bantuan. Sehingga temuan-temuan audit yang sudah dideskripsikan secara kualitas yang baik akhirnya mampu dituntaskan dalam waktu yang sangat sempurna. Sebagai hasilnya, kecil kemungkinan akan terulang atau ditemukannya problem yang sama di internal audit di masa yang akan mendatang.